Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berada di Keraton Sumedang Larang, Balai Manganti. Kita akan berjalan-jalan menuju museum. Oke. Sekali lagi saya Kang Asep Nurdin beserta Kang Asep Nurdin dari Golok Pedang Semua Nusantara dan Pelestari Pesona Nusantara akan melihat-lihat di Museum Sumedang Larang, Museum Gesan Ulun. Ini Keraton Sri Manganti. Katanya di bawah sendalnya diambil. Begitu. Iya itu mereka bilang. Kita ngambil dulu spetong pemirsa. Spetong ketinggalan. Tapi biasanya pakai baju Itu berapa? Masih bumi ya? Ini kan bumi patilasan di Kanjeng Pangeran. Waktu itu memang fungsinya dipakai untuk rumah keluarga lah. Rumah keluarga. Contoh air ngisi gitu. Iya. Walaupun memang pernah terjadi kekosongan waktu zaman kekacauan waktu di Kementerian Kedua tahun 49 zaman DITI itu sempat ini kosong, bahkan pusaka-pusakanya diungsi lah dulu kan di Dan lah gitu ya. contohnya di Bumi Taler di Gendeng di jualnya ayah di ada tos-kosong pasti alih-alih gitu alih-alih dulu ini juga diselamatkan di Tugu Lingga di Monumen Lingga ya itu kan Monumen Lingga ada ruangan Abukur ke zaman agresi militer kacau bahkan banyak pusaka-pusaka yang dirampas ke tentara Belanda juga Ayo di musim Belanda atau apa? ya Catat walau Belanda ya, gitu ya. nah waktu ada pengalihan kepemimpinan Banyak. ya Oke, lanjut. Bisa di rumah GI. ya Oke pemirsa, kita akan menuju ke Museum Pusaka Sumedang Larang. Ini kita lagi berjalan menuju museum. Ini masih area ini kandil paling gede di dunia Mana? itu tuh pohon kantil paling terbesar Di dunia. di belakang itu ya. ya Putih pun. Ini gedung pusaka Mahkota Binokasi. Di kan Moy. Ada nama. Direhab-nya. Oh, ada nama. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rijal. Assalamualaikum. Sampurasun. sama kotanya nu diserenkeun di Pajajaran ke Sumedang Larang 22 April 1578 ya kan 1578 diserenkeun
1978 dina catatan sejarah Pajajaran itu diserang di pasukan gabungan Banten, Cirebon, Demak itu 1579. Jadi ada selisih hampir 1 tahun. Jadi upami diserang 1578 terus daya kekuasaan deui. Terus kosong mungkin yang ada penjaga-penjaga raja Pajajaran terus pantosan tumpatnya tapi terus meninggalkan kekuasaan umpat kapal menetap di Palasari sejarah mahkotanya kan sebenarnya. Di mahkota ini terbuat dari emas. Catatan sejarah dibuat pada fase Kerajaan Galuh. Yang membuat mahkota ini adalah Prabu Bunisora. Prabu Bunisora itu Raja Galuh tahun 1340 mantena merupakan adik kandung dari Prabu Linggabuana anu gugur di Bubar. Jadi peristiwa Bubar teh aya karena insiden, karena intrik politik, bukan kesepakatan perang dua kerajaan saja, tapi itu ada intrik biasa politik masa lalu. Tapi yang mengakibatkan gugurnya Raja Galuh dan putrinya itu dia kita. Nah, sang Prabu Linggabuana memiliki putra mahkota yang masih kecil, sejarahnya masih kecil, usianya baru 10 tahun, sehingga beliau belum bisa dinobatkan jadi Raja Galuh. Maka diputuskan oleh Kerajaan Galuh diselimlah Raja Galuh itu oleh adik kandung dari Prabu Linggabuana, yaitu Bunisora. Nah, sambil menunggu putra mahkota Linggabuana ini dewasa. Nah, jadi yang pertama menggunakan mahkota bilokasi berdasarkan catatan sejarah itu Prabu Wastukencana. Yang pertama Wastukencana dan mahkotanya berestafet sesuai dengan suksesi kepemimpinan raja-raja Sunda. Wastukencana diterapkan ke raja-raja Sunda termasuk Prabu Siliwangi, Sri Basigla Maharaja, Prabu Jaya Dewata. Pada saat Prabu Jaya Dewata atau Pamanarasa, beliau disebut juga Maharaja karena beliau adalah raja dua kerajaan, baik kerajaan Galuh maupun kerajaan Sunda. Oleh beliau dua kerajaan ini digabungkan, disatukan menjadi kerajaan Sunda dan ibu kotanya dipindahkan dari Ciamis ke Pakuan, Pajajaran, Bogor. Jadi Bogor itu memiliki sejarah yang penting dalam catatan sejarah Sunda. Nah, baru dari Bogor, Pakuan, Pajajaran, Bogor, oleh Raja Pajajaran terakhir yaitu Prabu Seda Mulia Surya Kancana mentitahkan kepada Senopati Pajajaran untuk membawa dan menyerahkan mahkota bilokasi ke Sunda. Dan Pajajaran menyatakan diri burak. Jadi burak itu meluluhlantahkan diri sendiri, jadi menghancurkan diri sendiri, karena pada saat itu pasti ada dasar kenapa Pajajaran meruntuhkan diri sendiri, karena memang pada masa itu ada intervensi dari 3 kesultanan, Banten, Cirebon, dan Demak. Nah, bagi Pajajaran, Banten, bukan berarti Pajajaran takut, bukan berarti Pajajaran itu menyerah atau siun elek, bukan itu. Tapi lebih kepada kata Pajajaran geus teu pantes untuk kami layani, karena mereka itu cucu-cucu saya gitu di Pajajaran. Cirebon incuna, Banten komo gitu. Jadi lamun terjadi pertempuran perang saudara, ada konflik horizontal. Kalau itu terjadi perang saudara, artinya Sunda bisa nyekel delep karena amanah kamu apa marwah kasundaan anu silih asih silih asa daripada kuring kudu ngaruksak marwah Sunda, nilai-nilai luhur diwariskan ke leluhur lebih baik ngelek. Itu sebetulnya hakikatnya lain elek, tapi lebih menjaga marwah Sunda. Maka diputuskan mahkota ini diserahkan ke Sumedang layak menerima estafet karena masih keturunan dari Prabu Siliwangi Sambi. Terus kedua, Sumedang lebih sifatnya kerajaannya lebih soft, karena Sumedang dulu sifat kerajaannya adalah Kresian.
bukan kerajaan apa ya yang bersifat kekuasaan penuh. Dan dulu Sumedang Larang merupakan kerajaan vassal. Ritual, jadi kerajaan vassal itu kerajaan bagian dan kerajaan induk. Pada saat Galuh menjadi kerajaan induk, Sumedang Larang kerajaan vassal. Setelah kerajaan Sunda menjadi kerajaan induk, Sumedang Larang menjadi kerajaan vassal, kerajaan bagian. Namun di Eropa Vatikan lah jadi gitu. Tapi setelah mahkota ini diserahkan ke Sumedang, ada konsekuensi yang harus diterima oleh Sumedang. Apa konsekuensi? Berubah status. Anu tadinya kerajaan vassal, kerajaan bagian, dan tadinya kerajaan spiritual menjadi kerajaan induk. Induk itu memiliki kewenangan kekuasaan karena mahkota ini sebagai simbol legitimasi kekuasaan Sunda tertinggi di mahkota. Jadi mau tidak mau sebenarnya berubah status dari kerajaan induk dan kerajaan yang memiliki kekuasaan penuh. Dan konsekuensi yang kedua, wilayahnya menjadi luas, mewarisi kerajaan Pajajaran setata kuyangan kecuali Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Sebelah barat batasnya Sungai Cisadane, yang nama masuk ke provinsi Banten, Tangerang Raya. Sebelah timur batasnya Sungai Cipamali, administratif ayeuna masuk ke Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, batas utara laut utara Laut Jawa, batas selatan laut selatan Samudra Hindia. Kita value sejarah Sumedang. Ini cukup luas. Maka ulah heran upami di Tangerang, anu ngabangun Tangerang masih incuna gesan unggul. Di Karawang masih singa berbangsa itu cicitnya gesan unggul. Singa berbangsa kamari ada diminta jadi narasumber di Pemkab Karawang tentang sejarah singa berbangsa. Di versi Sumedang, versi Ciamis, versi Karawang. Ternyata ada satu titik temu dan tidak ada perbedaan. Singa berbangsa itu adalah keturunan dari Sumedang Larang. Jelas cucunya kesan dulu. Wami di Bogor kapan Pak Aceh? Hingga harus Sumedang Larang punya ayah di Bogor. Ayah itu apa mau nanti kawasan Sumedang Larang ayah itu? Ya Kanten, Betul. kan di Bogor di Kanten. Ayah kita kan ayah kali praktis Sumedang. Ayah kalian di Sumedang Larang. Ayah cerita bahwa kota saat ini bagi kami ini menjadikan kekuatan mahkota demokrasi. Kekuatan apa? Karena mahkota ini sebagai simbol legitimasi kekuasaan tertinggi di Sunda, maka keberadaan mahkota di Sunda menjadikan kekuatan lahirnya sebuah kebijakan inovasi, yaitu Sumedang ditetapkan Sumedang pusat budaya Sunda oleh Provinsi Jawa Barat tahun 2008. Dalam Sumedang gaduh mahkota Sunda. Nah, dari mahkota ini pun selain melahirkan kebijakan inovatif Sumedang pusat budaya Sunda, melahirkan juga program inovatif yaitu rekonstruksi dan revitalisasi atau pengkajian. Karena sesungguhnya kalau kita kaji mahkota secara mendalam, ternyata di dalam mahkota ini terdapat potensi kekuatan budaya yang utuh. Ada makna yang terkandung di dalam mahkota tersebut. Apa makna yang terkandung? Yaitu adanya nilai-nilai ukur, baik nilai sejarah maupun nilai ideologi filosofi. Dari nilai sejarahnya adalah melahirkan sebuah kebijakan inovasi. Sumedang pusat budaya Sunda, melahirkan program inovatif, rekonstruksi, revitalisasi Keraton Sumedang Larang sebagai sentrum budaya. Karena kalau kajian kami, namun orang kaya ngajaran Sunda dan budaya Sunda, kudu bukan sentrum budaya. Nah, sentrum budaya adalah karena fungsi keraton itu sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya. Jadi definisi keraton bukan tempat tinggal raja lagi, tapi keraton itu sudah diatur dalam peraturan negara melalui Kemendagri 39 adalah institusi kekerabatan yang dipimpin oleh raja atau sultan atau panembahan atau sebutan lainnya yang memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan dan pelestarian budaya di daerah serta pengayom masyarakat dan lembaga
di daerah apa. Jadi clear, definisi keraton itu adalah pusat budaya, sentrum budaya. Jadi namun kita ingin mengembangkan budaya Sunda, harus diaktifasi sentrum budaya. Tekaci mau mungkin terwujud lah budaya Sunda hayang aja tanpa didahului dengan kekuatan sentrum budaya. Nah Sunda kan sudah dihilangkan oleh dinamika politik masa lalu, penjajah dilengitkan Sunda. Sentrum yang dilengitkan, nah sieun batur Sunda budaya. Nah selain nilai sejarah yang paling penting, yang paling penting dari makna yang terkandung dalam Bapak itu adalah nilai ideologi filosofi. Dari mana kita bisa menemukan nilai ideologi filosofi Sunda? Dari mahkota ini bisa kita temukan dari nama mahkota kerajaan Sunda, diberi nama mahkota Binokasi Sangyang Pake. Binokasi itu membina kasih sayang. Sangyang Pake digunakan nilai kasih sayang ini nilai terluhur dalam kehidupan Sunda. Karena kamu didalami lagi nilai kasih sayang ini merupakan sumber daya, sumber nilai kehidupan. Karena dengan nilai kasih sayang melahirkan tatanannya, misalnya gotong royong, toleransi, indiskriminatif, saling menghormati terhadap semua perbedaan, melahirkan meningkatkan persatuan, persaudaraan, meningkatkan rasa keadilan, kebijaksanaan. Memang tidak mungkin berlaku adil, bijaksana kabatu, namun tidak mungkin nilai kasih sayang. Nah ini sumber daya orang itu. Maka harta karun orang Sunda oleh harta benda, tapi lebih kepada esensi nilai-nilai. Itu yang mereka tidak punya. Orang lain terjebak kepada fisikly. Hari Brahma justru imaterial, lebih luhur. Karena pendekatan utama ajaran Kesundanan sudah ngambil ajaran ketuhanan yang tidak bicara satu agama. Agama keyakinan masing-masing, Islam, Kristen, Buddha itu silakan. Nah inilah manifestasi ruh manifestasi. Jadi Pancasila itu lah jadi slogan perlu diaplikatif dengan sebenarnya. Karena itu jiwa ruh dari peradaban Sunda. Pancasila. Ini ada kajian dari lembaga negara KAPI. Jadi Pancasila itu dasarnya dari sebuah kebudayaan. Intisari Pancasila dengan sila limanya lahir dari nilai gotong royong. Dan gotong royong di Pelabuhan ternyata intisari dari gotong royong itu adalah nilai kasih sayang, rahmat. Nah, ini lembaga negara BPNT mencari pendekatan sebuah kebudayaan yang memiliki nilai kasih sayang, dengan filosofi sili asih, asah dan asuh. Itu kan tidak terlepas dari kosmologi Kesundanan dulu resik melahirkan sili asih, ramah melahirkan sili asah, ratu melahirkan sili asih. Panjang lah lebih ceritanya. Tapi prinsip pertama ini kekuatan. Jadi terakhir bagi caranya yang ingin di-sharekan ke bagi sadayana, bicara tentang kebudayaan kesejarahan, kita tidak hanya terjebak kepada romantisme masa lalu, terjebak kepada kebesaran tokoh-tokoh masa lalu saja. Tidak berhenti di situ, tapi kita harus menjadi pelaku sejarah baru. Apa peranan kita menjadi pelaku sejarah? Mengestafet, meneruskan nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan oleh leluhur untuk masa kini, masa depan. Nilai-nilai luhurnya. Jadi baru pamer potensi kekuatan budaya yang besar di dia di Sunda, gradingnya hanya di permuseum. Mual kapangi nilainya. Kalau museum itu kan tempat penyimpanan benda koleksi. Jadi nilai koleksi terus mual kapangi. Tapi yang Sapani kita memiliki wadah yang memiliki daya ungkit. Pak Samudan, tadi kan diserahkan dari Bogor ke Sumedang tahun 1879. Bukan 18, 1578. Oh, 1578 diserahkan ke Sumedang dari Bogor. Iya. Adapun untuk pembuatannya dari tahun berapa? Ya ini 1341. 1341. Iya, itu kan ini zaman Raja Galuh, Buni Sorak, dan sakalama sumber-sumber folklore ini ada kemungkinan dibuat di Panjalu, atau ada yang bilang di Sukabumi bahan-bahannya.
tapi dibuatnya pada masa kerajaan Galuh, Pajajaran dan Ayah. Sebenarnya terus Ayah tapi kerajaan Fasa, kerajaan bagian dari kerajaan itu. Kan mau nanya, Ya. kalau guna fungsi ataupun umur dari guci-guci ini untuk apa ya? Nah, ini mah pajangan saja, tapi ini lama. Kita tuh untuk dekoratif kan, pemanis ruangan. Kalau di Cuma sekarang lebih kepada bukan fungsional, sekarang lebih kepada dekoratif. Kalau dulu fungsional, sekarang dekoratif. Kawanten ini kalau dulu mah fungsional, dulu ada kulkas, panci, Komando kita langsung lagi ya. luar biasa. Ya, saya Aku saya mau diceritakan lebih ahli lah. Ini kujang-kujang tinggalan yang ada di kami. Ya, kujang wayang, kujang naga. Ini patrem ini alat senjata wanita. Biasanya ditaruh di konde, itu disampul. Dulu mah sepuh-sepuh ujungnya pakai racun ke pukul. Ini cukup senjata mematikan untuk kaum wanita. Untuk ini untuk apa? Membela diri. Nah ini dengan cara ditusuk, yang di atas dilempar. Enggak, cuma satu. Yang ini kunci mas. Kamu dia, ayo nunggunya ayo naon lah, kapal. Mandi. Ayah rencong nanti Aceh. Nah, ya mah kenapa ada di kami ya? Iya kan di Abi mah dia ayah nu replika. Terus turun temurun apa gue peti-petian seperti jadi museum. Nah, ini ada ceritanya dari sepuh-sepuh. Ini milik Tekunana. Tekunana itu adalah abdi dalam Cut Yadin. Jadi Cut Yadin diasingkan ke Sumedang. Itu ada abdi dalamnya. Tekunana waktu itu usianya baru 15 tahun. Setelah beranjak dewasa, menikah dengan orang kaum di Sumedang. Kauman itu bangsawan ulama di belakang Masjid Agung nikah. Nah, setelah Cut Yadin wafat, Tekunana memutuskan untuk balik lagi ke Aceh dengan membawa keluarganya. Nah, sebelum balik ke Aceh, memberikan rancangan ini kenang-kenangan pada keluarga kita dulu, orang tua. Kenapa memberikan? Karena Tekunana saksi sejarah bagaimana Cut Yadin diperlakukan oleh raja dan rakyatnya sangat mulia. Bukan raja-raja turunan Sumedang terhormat, dimuliakan walaupun diintervensi oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu memang pemerintah Hindia Belanda lagi bercokol ke Pangeran Surat Baja, ke digubris mereka Sunda, ke digubris. Aku tuh bangsa Abdi sangat tertarik dengan itu keris atau satu kejaran punya. Itu gini. Cuma ini dari keluarga Kartasasinta masih keluarga kami, Pak Ganja. Ini memang fungsi nama sebagai dekoratif. Oh, dekoratif. Tempat apa media untuk ritus keluarga Kartasasinta. Iya. Mana kita ayah jalannya sekumaha jalannya gitu. Namun iya tumbak bandrangan. Tumbak bandrangan itu tumbak khusus pasukan berkuda. Jadi Sumedang Larang dulu kuat militernya, salah satunya pasukan berkuda dan pasukan panahan. Maka panahan Sumedang ada panahan Sumedang yang disebut panah Kasumedang. Jadi di Jawa ya ada dua panah. Warisan di Kerajaan Mataram sebutnya Jamparingan, warisan di Kerajaan Sumedang Larang Kasumedang. Kayak tanggal 24 kita melaksanakan kegiatan pasang diri panah Kasumedangan kaping 24 ini. Kenapa? Feeling, pakai feelingnya. Jaya Dewata sebut Pamanara kuat. Ada feelingnya. Feelingnya. Itu tidak terlepas dari filosofi Sunda tadi tauhid sebenarnya. Lain ke fisik, lain ke lahiriah, tapi lebih batiniah. Maka mana rasa syukur ku tali asingna, syukur. Maka
outputnya perilakunya betul-betul pengalaman sejarah. Eta kuncinya. Perdengaran nariknya kena anu kan nya di mana Jawa mau kena apa itu ada pemerintah untuk pangeran. Ya go, ya Pak Gatot ini go apa kan? Ini go pangeran. Ini go bagus ini nggak ada begini. Kalau apa pusaka-pusaka yang ada di kami memang bermacam-macam. Itu ada pasal raja-raja Sunda. Iya, kayaknya kemarin dicuci yang pertama di 17 September kemarin satu Maulud. Ini satu Maulid ini cuci. Jadi ada seremonial. Jadi kalau tradisi kami pencucian itu setiap tanggal 1 Maulid sampai 11 Maulid. Tanggal 12 Maulidnya acara keagamaan. Maulidan. Tapi pencuciannya dari tanggal 1 sampai 11 setiap hari. Yang penjalanan diganti-ganti barang tadi nggak ikut cucian jadi udah selesai berdua. Pokoknya di total asal seueur seberapa? Ribuan. Kalau di gedung pusakanya di itu di Gendeng itu. Kayak pusaka raja-raja. Ini pedang Kimasta. Ini milik Prabu Teji Malela, pendiri Kerajaan Sumedang Larang. Raja Sumedang Larang pertama, beliau mendirikan Sumedang Larang itu tahun 721 Masehi. Babatnya. Ini pedangnya menurut versi Pak Gatot, Persia. Ini semuanya emas. Nah, emas ini diubah bentuk pada masa Prabu Bisan Ulung. Mungkin karena rusak atau apa mungkin diubah masa kejayaan itu Prabu Bisan Ulung. Nah, dia
Keris itu pun milik Prabu Gajah Agung, Raja Sunda Larang kedua. Prabu Gajah Agung putra dari Prabu Tajimalela. Ini sabit. Ayo naksir di atas dua dunia. Kalau waktu itu kan kita kan keluarga, security tapi kebanyakan keluarga tanya. Oh, ke security kita, karena terus di security ke Agus, kami kan Pak. Ini ya si calon kolektor, calon itu lah, pusaka. Mau bapak mau duitnya, gitu. Kenapa Pak? Kalau mau duit yang ini tukar sama yang nggak berikannya, tapi tidak berikannya. Kita tukar bapak saya kasih 2 miliar. Dan karena ada sekuritas saudara, kalau gampang, begitu kan? Luasan, mungkin oleh mereka lebih baik. Apa nilai? Ini perlu ada ini berani besar kita akan melakukan dulu setelah beliau menjadi kota. Bisa diartikan sebuah kekuasaan atau pengalihan kekuasaan penuh dari Sengketa, termasuk banyak juga perangkat jari-jari termasuk putra mahkota Raja Pajajaran itu kalau bersama kasih tanah yang bebas pajak di Serang yang istimewa karena kita keturunan sudah berasal dari Prabu Sengketa Mulia. Itu bangunan sudah lama semua berarti ya? Lama. Kita tidak jalan yang bukan jalan sengel, jalan kecil, karena di jalan sengel tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Kan itu gubernur Jenderal itu membuat proyek nasional, membuat pos jalan di atas, hanya penandakan yang belum selesai itu disebut oleh Kapolres